Halo semuanya, di sini gue Amanda. Gue mau membawakan materi yang berjudul Sistem Perekonomian Indonesia dari masa Orde Baru sampai dengan masa Reformasi. Pendahuluannya tentang sistem ekonomi Indonesia itu mengalami transformasi yang sangat signifikan dari era Orde Lama hingga Reformasi. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik, sosial, dan global yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi. Nah, sebelumnya gue mau membawakan perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Konteks sejarahnya itu proklamasi kemerdekaan 1945, pembentukan sistem ekonomi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Sistem ekonomi fokus pada nasionalisasi aset-aset asing dan peningkatan peran negara dalam ekonomi, pengendalian harga dan distribusi barang. Nah, kebijakan ekonomi yang berorientasi pada autarki atau swasembada, tantangan krisis ekonomi, inflasi yang tinggi, kelangkaan barang, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan pada masa itu. Selanjutnya ada di masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Konteks perubahannya jatuhnya Orde Lama dan naiknya Soeharto ke tumpuan kekuasaan. Sistem ekonomi, liberalisasi ekonomi, dan pelaksanaan pada investasi asing, fokus pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. Program pembangunan jangka panjang dengan pendekatan trilogi pembangunan atau stabilisasi politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Nah, keberhasilan dan masalah pertumbuhan ekonomi yang pusatnya terutama pada tahun 1980-an. Namun juga muncul korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dapat disingkat dengan KKN. Nah, selanjutnya gue bakalan masuk dari era reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Konteks perubahannya itu ada pada krisis moneter 1997 sampai dengan 1998 yang memicu jatuhnya Orde Baru, sistem ekonomi, penegakan prinsip-prinsip demokrasi, dan desentralisasi ekonomi. Reformasi struktural termasuk perbaikan dalam sektor keuangan dan regulasi pasar. Nah, penekanan pada pertumbuhan yang inklusif dan keberlanjutan tantangan pasca reformasi, ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah, masih adanya masalah korupsi. Jadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang ini masih banyak masalah korupsi, sama dengan pada masa Orde Baru. Selain masalah korupsi, ada juga masalah birokrasi yang lamban. Nah, kesimpulan dari transformasi sistem ekonomi Indonesia dari Orde Baru hingga dengan reformasi menunjukkan perjalanan yang panjang dan memenuhi tantangan dan dinamika. Dari pengendalian yang ketat hingga liberalisasi, setiap era meninggalkan jejak yang membentuk ekonomi Indonesia pada saat ini. Upaya menuju pembangunan yang inklusif dan keberlanjutan yang menjadi fokus untuk masa depan. Jadi yang dapat kita ambil dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga masa reformasi ini masih banyak beberapa aspek yang harus kita benahi, seperti masalah korupsi, masalah amputasi, itu harus banget kita rubah ya. Mungkin dari pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas pada pelaku korupsi. Sekian informasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.